Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Shalom saudara, kita mulai Abam kembali, ikuti Abam di episode 690. Ini dari pria usia 50 tahun sudah menikah di Salatiga. Salam, saya menonton video Bapak Stephen Erastus yang mengatakan bahwa Yesus belum menjadi Tuhan dan masih manusia. Oke. Sebenarnya kalau kita mendengar khotbah itu harus melihat frame atau bingkai lengkapnya. Tapi sudah biasa, saya pun juga jadi korban orang main potong khotbah kita lalu memberikan penilaian. Dan itu mestinya tidak etis. Apa yang dikatakan anak saya tidak salah, bukan karena saya bapaknya. Dia mendengar saya khotbah, bukan karena dia punya teologi sendiri. Ketika Yesus menjadi manusia, anak Allah yang menjadi manusia, 100% dia manusia. Dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Namanya melayani itu hamba. Maka Filipi pasal 2 dia mengosongkan diri menjadi hamba, bukan Tuhan. Bukan Tuhan apalagi Tuhan. Kalau misalnya orang yakin dia juga adalah Allah atau Tuhan, silahkan. Tapi waktu menjadi manusia, dia harus menjadi manusia 100%. Supaya dia bisa menebus dosa manusia dan bisa menjadi teladan. Dia harus menjadi manusia versi manusia seperti yang lain. Seperti Adam. Nah, penjelasan ini tidak memuaskan. Ikuti khotbah saya di Logos. Itu ada belasan seri, nanti bisa puluhan. Baru terbuka rahasia monoteisme. Rahasia keesaan Allah. Juga kristologi. Biasanya orang kalau mencela ajaran orang, dia hanya kaitkan dengan fakta historis. Yang ini loh sesat, ini loh ebionit, ini loh saksi Yehova. Kenapa orang tidak bicara dari Alkitab, dari ayat Alkitab? Nah, saya akan menjelaskan mengenai kristologi dari Alkitab, bukan pandangan konsili atau gereja-gereja. Nah, ikuti nanti. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 35 tahun. Ada seorang laki-laki beragama Islam menikah dengan wanita Kristen dan sudah mempunyai anak. Si suami sudah percaya Tuhan. Dalam usia lebih kurang 20 tahun perkawinan si istri selingkuh. Dan tidak mau lagi hidup bersama dengan suami karena suami juga berselingkuh sebelum ini, tapi sudah bertobat. Si suami mau hidup kembali dengan istri, tapi si istri tidak mau lagi dengan si suami. Dia tetap mau bersama dengan lelaki barunya. Sudah 7 tahun kehidupan mereka seperti itu. Pertanyaan saya adalah, bolehkah si suami menikah lagi untuk mengelak perzinahan? Kalau masih suami istri, tidak boleh berhubungan dengan pria atau wanita lain. Ini tidak bisa dijawab dengan mudah karena datanya tidak lengkap. Mereka masih hidup bersamakah? Masih secara legal suami istri kah? Berapa usia laki-laki ini? Jangan karena alasan untuk tidak melakukan perzinahan lalu menikah lagi. Sudah menikah pun orang kalau nggak takut Tuhan melakukan perzinahan. Kalaupun tidak melakukan hubungan seks, memandang lawan jenis mengingininya juga berzina. Jadi yang penting sekarang bagaimana hidup takut akan Allah. Supaya tidak melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Tujuan hidup kita bukan pernikahan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Jadi saya tidak tahu si penanya ini di pihak siapa. Ya. Tetapi saya berharap tentu ini yang benar, si istri bertobat kembali kepada suami, suami juga bertobat kembali kepada istri dan membangun rumah tangga dalam kekudusan. Oke. Dari pria usia 42 tahun menikah Surabaya, Jawa Timur.
Apakah Bapak dapat membantu saya untuk mengurus duplikat akta pernikahan saya yang selama ini saya belum terima kan dibawa orang tua istri dan mereka tidak tinggal serumah dengan kami. Saya tidak memiliki masalah dengan istri, tapi mertua saya keras sekali, sangat membela anaknya juga. Jadi saya tidak tahan, istri saya dikendalikan oleh papanya, saya kontak untuk meminta juga tidak ada jawaban. Membuat mengurus duplikat akte pernikahan. Ini tidak mudah. Pertanyaan saya, untuk apa duplikat akte pernikahan itu? Nggak penting. Yang penting Anda sekarang mencari Tuhan. Akte pernikahan mau ada mau tidak ada, kan Anda juga tidak bermaksud mau cerai, bukan? Istrimu masih bisa engkau bawa kembali. Engkau hidup suci dalam doa, istrimu bisa pulang, balik kembali ke tanganmu. Atau ini istri masih serumah dengan kamu, hanya dikendalikan oleh papanya. Saya khawatir Anda sendiri pria yang tidak memuaskan mertua, sehingga mertua berbuat demikian. Nah sekarang kamunya bertumbuh dewasa, berubah, sampai Tuhan bisa mempercayakan berkat dan kamu bisa dipercayai oleh mertua. Tunjukkan buah-buah kehidupan yang baik. Dengan ikut Truth ID dan bertobat sungguh-sungguh, nanti Anda akan menjadi pria yang baik. Ya. Kenapa istri sampai dikendalikan orang tua? Pasti ada alasannya. Kalaupun dikendalikan orang tua dan itu tidak mengganggu stabilitas keluargamu, jalan terus. Toh kita hanya menumpang di bumi sesaat, menunggu penjemputan Yesus datang dan membawa kita ke rumah Bapa. Tuhan memberkati. Jadi jangan persoalkan itu akte nikah. Untuk apa diput. Wanita usia 46 tahun. TKW Taiwan. Pak Eras, Bapak rohaniku. Saya wanita usia 46 tahun menikah sudah 25 tahun mempunyai 2 anak. Perempuan umur 24 tahun. Dan cowok umur 14 tahun. Saya dari latar belakang muslim mengikuti suami Katolik. Sama 23 tahun suami tidak mau bekerja walaupun banyak tawaran kerja dan mulutnya jahat. Sering memaki saya dan putri saya bodoh. Tidak ada otak dan lain-lain. Sampai putri saya nangis dan bilang jangan maki saya bodoh lagi. Lebih baik pukul saya dan saya. Lebih baik pukul saja saya kalau saya salah. Ketika putri saya kecelakaan motor dan pendarahan otak, suami yang rawat. Tapi saat suami marah, dia maki putri saya, tahu begini dulunya selangmu saya cabut semua biar kamu mati sekalian. Wow. Dan jangan pakai marga saya. Saya mau hapus marga saya dari KTP-mu dan kakak. Anak saya telepon, saya nangis sejadi-jadinya Pak. Dia diam-diam berhenti kuliah di semester 6 tanpa kasih tahu saya. Lari ke Bali dan bekerja, tapi tiap bulan masih minta duit kuliah sama saya. Aduh, temannya yang chat saya karena merasa kasihan sama saya. Kerja cari biaya kuliah kok putri saya malah menipu saya. Sekarang HP pun dimatiin Pak. Aduh. Pertanyaan saya bagaimana saya menghadapi suami yang kejam, tidak mau bekerja 23 tahun dan bagaimana saya menghadapi putri saya yang seperti ini. Saya hanya bisa diam seperti yang Pak Eras bilang. Karena kalau saya bicara suami lebih memaki saya, kebun binatang dan putri saya. Kalau saya tegur langsung nonaktifkan HP. Saya prihatin usiamu 46 tahun kamu betul-betul bertanggung jawab untuk keluarga tapi suamimu tidak bertanggung jawab. Terhadap suami, terhadap istri kamu udah benar diam dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Kamu tidak bisa buat banyak, kamu jauh dan kita tidak tahu apa yang dibuat anak perempuanmu. Sekarang yang kau perhatikan adalah anak laki-lakimu. Jangan kirim terlalu banyak uang. Kamu harus berkata kepada suami bahwa uang itu sulit dicari. Beri uang hanya cukup untuk sekolah anak. Agar suami tahu betapa sulitnya hidup dan memiliki perasaan krisis. Kalau sampai kondisi mendesak,
kamu titipkan anak laki-lakimu ke saudaramu dan kamu sekolahkan. Sebab suamimu tidak bisa jadi contoh. Banyak yang dia lakukan di luar sepengetahuan kamu. Sekarang terhadap anak perempuanmu kamu diam, terhadap suamimu jangan banyak bicara, beri uang yang cukup untuk sekolah anakmu. Jika ada kejadian-kejadian di waktu mendatang, titipkan anakmu kepada saudaramu. Karena suamimu tidak bisa jadi contoh. Ya. Orang malas dan menggampangkan masalah, mulut jahat dan dia bengis. Kalau sampai mengatakan selang cabut biar kamu mati, itu bukan manusia, itu monster. Itu sudah semi binatang. Jahat terhadap anak sendiri kok ngomong begitu, ya. Anjing saja bisa sayang anaknya, manusia mosok mau cabut selang anak gadisnya supaya mati. Ya, tapi tetaplah setia bersama Truth ID, doa pagi Tuhan lindungi kamu, nak. Dari wanita usia 32 tahun, menikah Jakarta. Suami saya kan dipindah tugaskan di Bandung oleh bosnya karena saya sering dengar abam tentang suami selingkuh, berhubungan badan dengan wanita lain. Saya merasa takut Pak Eras, takut dialami oleh suami saya yang jauh dengan saya dan anak-anak. Suami suruh untuk di Jakarta dengan anak-anak. Pikiran itu selalu menghantui saya. Terus menurut Pak Eras, saya harus gimana? Apa saya harus ikut ke Bandung menemanin suami? Sebenarnya suami ditemanin kalau tidak takut Tuhan ya berbuat dosa juga. Tetapi kalau hidup bersama dengan suami akan lebih memperkecil resiko. Coba rundingkan, ajak bicara lebih baik hidup bersama. Di Bandung atau di Jakarta. Ya lakukan ini, ajak bicara baik-baik. Lebih dari ini minta perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kamu. Kalau suami tidak takut Tuhan, waduh, biar diancam pistol juga pasti tidak benar. Tapi ajak bicara suamimu, sebaiknya tinggal bersama di Bandung atau di Jakarta. Dan sementara itu kamu tetap hidup dalam doa mohon perlindungan Tuhan atas keluargamu. Oke, dari wanita usia 52 tahun cerai Taiwan. Ini dari Taiwan nih, nomor teleponnya dari Taiwan. Saya selalu menonton YouTube ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu saya percaya. Ada lagi yang mengatakan Yesus disebut sebagai Bapa adalah sesat. Inilah yang membingungkan saya. Yang saya tahu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Mohon Bapak meluruskannya. Oke. Yang benar Bapa itu Allah. Yang esa yang bernama Yahweh. Yesus adalah anak Allah yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi, menjadi penguasa jagat raya di kekekalan. Ya. Dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Cukup. Ya, Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 35 tahun menikah Jakarta. Setiap ada masalah, saya selalu nangis dan berdoa kepada Yesus. Dan setiap ada masalah, saya selalu jadi lebih taat dan rajin ibadah dan berdoa. Sedangkan kalau pikiran agak tenang sedikit, saya hanya baca Alkitab 1 hari 1 kali. Jadi saya sering merasa bersalah, taat sama Tuhan kalau sedang ada masalah saja, Pak. Dan saya sering ada bisikan kalau susah aja ke Tuhan. Nah, apakah itu bisikan iblis yang mau saya jauh dari Tuhan ya Pak? Kalau saya sedang berdoa ada bisikan atau pikiran seperti itu, bagaimana untuk mengatasinya? Bisikan-bisikan banyak, bukan hanya ini banyak. Tapi kita harus belajar menutup telinga rohani kita dari suara apapun. Kalau berdoa kan muncul banyak suara yang membuat kita tidak fokus. Yang kita lakukan belajar fokus, dan belajar fokus itu seni dalam doa. Dan salah satu cara untuk menghilangkan kita kehilangan fokus itu menyembah. Menyembah Tuhan. Ya, haleluya, terpujilah Tuhan. Coba pelajari itu, belajarlah. Kamu akan bisa menyembah Tuhan. Dari pria usia 33 tahun single Bandar Lampung. Pak Eras, maaf Pak, pertanyaan saya mungkin terdengar bodoh. Tapi saya penasaran. Begini Pak,
Tuhan Yesus kan sedang menyediakan tempat di surga. Bukankah Tuhan punya kuasa untuk berfirman, jadilah tempat ini dan jadilah itu. Dan itu terjadi. Apa harus menunggu ada orang yang benar dulu sesuai kehendak Tuhan baru tempat itu dibuat? Oke. Yang pertama, kalau Tuhan berkata aku menyediakan tempat bagimu, itu bisa berarti Yesus harus menderita, mati dan bangkit. Cara menyediakan tempat. Itu maksudnya. Yang kedua, mungkin secara fisik juga. Bukankah penciptaan alam semesta ini juga dengan firman, dengan kalimat. Bukan tidak mungkin kalau dulu Bapa di surga yang menciptakan, sekarang Bapa di surga tetap menciptakan dan Yesus hadir di situ. Kalau secara fisik. Tapi yang penting di sini adalah setelah siap tempat itu, Tuhan akan datang menjemput kita. Oke? Jadi jangan heran kalau semua juga harus lewat proses. Dari wanita usia 40 tahun, suami menyuruh menggugat cerai. Ini di Bogor ya. Suami menyuruh istri menggugat cerai, suami yang berselingkuh. Sudah tinggal serumah dengan selingkuhannya. Dan gak bisa digerebek karena pindah-pindah tempat. 3 tahun sudah pisah rumah. Anak tidak dikasih nafkah. Apakah seorang istri terus dapat bertahan dengan keadaan seperti ini digantung dengan satu anak usia 5 tahun. Jadi istri hanya jadi ibu rumah tangga, sudah berhenti bekerja 2 tahun lalu karena anaknya berkebutuhan khusus, harus terapi, bicara bolak-balik rumah sakit. Sang ayah malu punya anak seperti ini. Wow. Ini bagaimana ya Bapak begini. Ibu jangan mengusahakan perceraian. Itu yang ditunggu suami. Ibu diam saja. Sementara ini ibu berusaha cari nafkah dengan cara apapun. Tapi yang halal. Tuhan pasti menolong ibu. Ya. Nah sementara itu hubungi orang tua, harus kembali ke orang tua dan minta orang tua ikut campur tangan menjaga anak ibu ini. Ya, tidak bisa tidak. Ya. Saya tidak tahu apakah suami memberikan nafkah atau berapa jumlah nafkah yang berikan, apakah cukup. Tapi pria seperti ini, pria jahat yang satu kali harus menuai apa yang dia tabur. Ketika dia menuai, dia baru tahu betapa jahat dirinya dan betapa dia pantas menerima pukulan itu. Jadi Tuhan menolong kamu ya Bu, usiamu 40 tahun ya, Tuhan menolong kamu nak. Aduh kasihan kamu, anak satu usia 5 tahun berkebutuhan khusus ya, kasihan. Oke kamu usaha cari kerjaan lagi. Dan anakmu bisa kamu titipkan kepada orang tua. Dan kalau gajimu cukup, kamu bisa membayar pembantu yang baik. Yang bisa merawat anakmu. Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memulihkan anak yang berkebutuhan khusus dari ibu ini. Dengan mujizat Tuhan, Bapa di surga, tolonglah ibu ini. Dan anaknya yang berkebutuhan khusus, Tuhan sembuhkan. Aku mohon Bapa. Aku minta dalam nama Yesus. Amin. Wanita usia 41 tahun. Single Bandung. Bagaimana menghadapi orang yang sering cari kesalahan orang lain. Bahkan memfitnah. Tapi selalu membawa firman Tuhan. Diam saja. Tunggu Tuhan permalukan dia. Tuhan akan permalukan dia. Tunggu aja. Apalagi dia pakai nama Tuhan. Bicara firman Tuhan tapi suka memfitnah. Tunggu Tuhan pukul dia. Bukan urusanmu. Tetapi kalau kamu digerakkan Tuhan menegur dia, kamu harus tegur dia. Jangan diam. Tapi kalau Tuhan tidak gerakkan kamu tegur dia, diam saja. Oke, dari pria usia 55 tahun menikah, Manado. Berdasarkan Lukas 23:43 dan Kisah Rasul 1 ayat 6-11, sepertinya Firdaus dan surga itu dua tempat yang berbeda. Alasannya dalam Lukas dikatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus.
Jika dibandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat pasal 1 ayat 6 sampai 12, peristiwa kenaikan ke surga terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Oke. Bapak benar. Anda benar. Firdaus itu sebenarnya hanya menunjuk suasana. Paradeisos di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramnya pardes. Artinya tempat yang nyaman, garden atau park. Sedangkan yang dimaksud Kisah Rasul 1 itu kerajaan yang akan dibangun. Jadi kalau Firdaus bicara soal suasananya, sedangkan Kisah Rasul 1 tentang kerajaan yang akan dipulihkan itu pemerintahan Allah dan itu secara fisik. Jadi ketika Yesus berkata kepada penjati sampingnya, kau bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini, artinya dia dibawa ke tempat yang nyaman tapi masih dalam alam roh. Oke, cukup. Matius 27 ayat 52 sampai 23. Terjadi kebangkitan orang kudus, tapi mereka baru keluar dari kubur di saat Tuhan Yesus bangkit. Sebenarnya kebangkitan orang kudus itu bisa menunjuk orang-orang saleh yang diangkat dari kekuasaan kuasa gelap dan mereka ke surga. Tapi supaya lebih jelasnya saya akan lihat dulu Matius 27:52. Matius 27:52. Oke. Matius 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Oke, saya tahu. Yang saya pahami, semua orang saleh perjanjian lama itu ada di dalam tawanan. Termasuk Samuel, termasuk Abraham, kecuali Henok, Musa, Elia. Nah, pada waktu kebangkitan Yesus mereka semua bangkit. Dan yang saya pahami kemungkinan besar dan saya mempunyai keyakinan dan tidak bisa dibantah nanti dan waktu dijelaskan. 24 tua-tua itulah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Yesus dan itulah yang dimaksud kebangkitan pertama. Oke, di kitab Wahyu ada kebangkitan pertama, itu kebangkitan pertama. Saya teruskan. Wanita usia 30 tahun belum menikah. Pak, saya mau bertanya apakah bisa bila menikah dengan seseorang yang baru saja cerai dengan istrinya. Yang mana mereka dulu nikah secara Islam, tapi karena cerai, karena istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, dia kembali menjadi Kristen dan ingin melamar saya, dan kami melakukan pemberkatan di gereja. Apakah nantinya pernikahan kami itu benar dan bukan berzina? Sebenarnya kamu itu tidak bermaksud bertanya. Kamu hanya meminta konfirmasi karena kamu sudah juga mencintai dia begitu rupa, ya. Kamu doa dulu apakah dia pria yang memang Tuhan berikan untuk kamu, ya. Kamu mendengar istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Pertanyaannya, kenapa sampai selingkuh? Pernah kamu tahu? Pria ini menikah dengan wanita muslim dan pernah menjadi muslim. Ini sudah menunjukkan pria yang berkualitas rendah. Kamu mau menikah dengan pria yang berkualitas rendah seperti ini walaupun sekarang masuk Kristen? Kalau saya punya anak, saya tidak akan izinkan menikah dengan pria ini. Ini berkualitas rendah. Tapi usiamu sudah 30 tahun dan hati kamu sudah berbunga-bunga. Saya tidak bisa bicara banyak. Tapi kalau saya ingatkan kalau kamu menikah dengan dia, kamu harus sabar dan membayar harga mahal. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oke? Saya kira itu jawaban saya. Dari wanita usia 62 tahun, Salom. Jika berkenan dapatkah Bapak menjelaskan tentang roh, jiwa, dan raga? Oke. Roh itu unsur kehidupan, jiwa unsur kesadaran, dan raga yang kelihatan ini yang berinteraksi dengan alam. Ketika kromosom, ya, maksudnya sperma ketemu dengan ovum, benih laki ketemu dengan sel telur benih wanita menjadi zigot lalu berkembang. Secara fisik berkembang,
Karena ada roh unsur kehidupan di dalamnya. Jadi ketika lahir ada tubuh, ada kesadaran karena ada roh. Tetapi jiwanya belum lengkap. Ya paling-paling tidak nyaman nangis. Nah setelah dia bertumbuh 1 tahun 2 tahun, telinganya mendengar, matanya melihat, ada input-input masuk. Jiwanya lah yang diwarnai. Jendelanya mata dan telinga, sedangkan yang diisi itu jiwanya. Apa yang paling banyak mengisi jiwa seseorang, itu akan masuk ke dalam roh, menjadi nurani. Dan nurani inilah yang akhirnya menjadi jati diri orang tersebut, yang menentukan kualitas hidup orang tersebut. Sementara ini yang saya jelaskan, nanti kalau saya punya waktu saya akan jelaskan dengan gambar dan akan lebih jelas. Yang terakhir dari wanita usia 33 tahun minta didoakan untuk pekerjaan dan pendampingnya. Saya sebut nama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tolonglah wanita ini. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.